Di sebuah meja kerja yang sunyi di Jakarta, sebuah surat pengunduran diri sedang ditulis. Bukan oleh seorang pecundang, tapi oleh seorang direktur yang menolak tunduk pada belitan birokrasi. Namanya João Angelo de Sousa Mota. Agrinas, nama perusahaan yang ia pimpin, adalah sebuah janji. Janji pemerintah untuk menghubungkan kekayaan tanah Indonesia dengan pasar global. Visinya besar, ambisinya membara. Tapi di bawah atap Danantara, badan pengelola investasi yang seharusnya jadi mesin penggerak, janji itu perlahan berubah menjadi debu. 6 bulan João memimpin. 6 bulan yang seharusnya jadi pondasi, tapi malah terasa seperti berjalan di tempat. Ia menyebutnya berbelit-belit, kata yang sudah terlalu sering kita dengar. Kata yang mematikan semangat dan inisiatif. Dalam pernyataannya, João tidak hanya bicara soal birokrasi, ia bicara soal rasa malu. Malu karena selama 6 bulan, ia belum mampu memberi kontribusi nyata untuk negara dan petani. Sejak awal kami tidak punya anggaran, katanya. Pengakuan yang mengejutkan. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan plat merah yang digadang-gadang jadi ujung tombak ekonomi tidak punya dana operasional? Ini bukan sekedar masalah teknis, ini adalah cermin dari carut-marutnya tata kelola. Danantara yang mengelola triliunan rupiah justru tak mampu mengalirkan dana ke anak perusahaannya sendiri. Alih-alih menjadi jembatan, mereka jadi tembok. Tembok yang memisahkan visi dari realita. CEO Danantara, Rosan Roslani, menghormati keputusan João. Tapi di balik sikap santun itu, ada nada pembelaan dingin. Kami menerapkan tata kelola perusahaan yang ketat. Kalimat yang terdengar seperti menyalahkan João karena tidak sabar. Seolah lambatnya birokrasi adalah hal yang wajar. Namun reaksi atas mundurnya João ternyata sampai ke lingkaran tertinggi kekuasaan. Presiden Prabowo dilaporkan turun tangan, memanggil Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, meminta birokrasi dipangkas. Ini membuktikan bahwa masalah Agrinas bukan sekedar perselisihan antar direktur. Ini masalah sistemik. Masalah yang mengakar dan menghambat laju pembangunan. Agrinas, perusahaan yang seharusnya memperkuat ketahanan pangan, justru terjebak dalam ketahanan birokrasi. João yang penuh semangat, akhirnya menyerah. Menjadi korban dari sistem yang tak ramah pada perubahan. Pertanyaannya, apakah suara João hanya akan hilang begitu saja? Atau justru jadi momentum yang memaksa pemerintah untuk benar-benar memangkas birokrasi yang membelit? Kita sudah terlalu sering mendengar janji efisiensi. Sekarang, saatnya tindakan nyata. Keputusan João adalah peringatan bahwa keberanian untuk mundur kadang adalah bentuk perlawanan yang paling kuat. Bahwa demi idealisme, kadang kita harus rela melepaskan jabatan. Dan bahwa di balik setiap kekuasaan, ada tanggung jawab untuk tidak hanya membuat aturan, tapi juga memfasilitasi mimpi. Mimpi para petani, mimpi bangsa ini.